Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya minal wasailin. Mohon izin berdiri guru. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini ulun kawa berdapat lagi lawan pian. Himung ulun kawa berdapat pian. Sebujurnya hendak Ustaz setiap malam Sabtu hadir, namun keadaan belum memungkinkan. Sekali kita berdapat ketika Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini berdapat lagi dalam acara yang insya Allah dipenuhi keberkahan, yakni peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, dan dirangkai dengan peringatan haul yang ke-17 guru kita, abah kita seberataan, abah ruhani, yakni guru sekumpul. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di jannahnya Allah bersama Rasulullah dan para awliya Allah, khususnya dengan abah guru sekumpul. Amin Allahumma amin. Adik-adik yang di muka, bayangkan kita ini sedang hadir di satu taman dari taman-taman surga. Lihat bunganya bagus, lihat rumputnya bagus, kambangnya bagus, warna-warni, ada kupu-kupu hinggap di atasnya. Sejuk suasananya, meskipun agak panas sedikit, tapi yang penting hati kita sejuk. Jadi kita bisa bertahan lama hadir di sini, insya Allah. Yakini ada malaikat di atas kita yang sedangkan menaungkan sayapnya, memohonkan ampunan atas dosa dan salah kita, sehingga mudah-mudahan keluar di majelis ini diampuni segala dosa salah kita. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, khususnya para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, takmir musalla al-jamaah, kemudian Maulid Habsyi At-Tayyibah, dan seluruh masyarakat di Kalayan A, Gang apa? Gang Sijiran. Nah, Gang Sijiran yang ulun muliakan, dan mudah-mudahan kita seberataan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini harus kita pandang dengan sudut pandang keimanan. Bila kita tidak memandang dengan sudut pandang keimanan,
bisa jadi kita mengingkari terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Makkah ke Palestina itu jaraknya lebih 1000 km. Mun orang bahari tulak dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu perlu waktu 1 bulan. Nabi kita 1 malam. Belum lagi perjalanan ke atas, jauh. 1 lapis langit itu lama perjalanannya 500 tahun perjalanan. Maka ada 7 lapis langit. Berarti berapa tahun tadi? Ayo membujur lakas kau balik pada hulu. 7 kali 500. 1, 2, 3, 4, 5 lambat karena mau balik pada hulu. 3500 tahun perjalanan sampai di Sidratul Muntaha. Situ batas akhir malaikat Jibril mengantar Nabi Muhammad. Hagan sini haja Muhammad. Pian batarus. Jadi dalam Kitabul Mi'raj, Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Qushairi, pengarang kitab Risalah Qushairiyah, menyebutkan, andai malaikat Jibril itu bertarus ke atas menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan terbakar tubuhnya. Terbakar. Malaikat yang Allah ciptakan dari nur, cahaya, kalau tarus ke atas pada Sidratul Muntaha akan terbakar tubuhnya. Maka ini pimpinan para malaikat, karena malaikat Jibril. Maka dari sini lalu para ulama sebutkan bahwa kemuliaan, keagungan Nabi kita itu di atas kemuliaan para malaikat, termasuk malaikat Jibril alaihi salam. Walaqad karramna bani Adam, ujar Allah, dan telah kami muliakan anak cucu Adam. Ini Pak yang pertama, harus kita dekati dengan keimanan. Karena ada orang yang mengingkari terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Siapa mereka? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dijadikannya olok-olokan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di zaman Nabi, setelah Isra dan Mi'raj, banyak orang murtad. Nah, jangan sampai kita ini umpatan murtad gara-gara imbah umpat ajar peringatan Isra dan Mi'raj. Nah, itu yang pertama. Karenanya Allah sebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa dimulai dengan subhanalladzi? Litanzih, untuk memuliakan Allah, untuk mensucikan Allah, untuk menunjukkan bahwa ini peristiwa besar, ini peristiwa luar biasa. Kalau tidak didekati dengan keimanan bisa jadi ingkar, kafir, keluar dari Islam. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita itu lain tulak sorangan, tapi Nabi kita itu diperjalankan. Makanya ayatnya asra bi abdihi. Beda antara asra dengan sara. Kalau sara itu berjalan seorang, tapi Nabi kita itu diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Samut toding halus hari ini di Kalayan, esok sampai di Papua. Mau haratnya samut, percaya kada? Kada? Nah, percaya ini imannya mantap. Imannya mantap. Wah, ini menegur kawan tadi, bang ribut, duduk bersila. Oh, mantap. Enak siapa nih? Haji Atoy. Mana Haji Atoynya? Barakallahu fik wa barakallahu walidaik. Mudah-mudahan Allah berkahi pian, berkahi abah mama pian. Amin Allahumma. Ini anak calon ulama nih. Ada tanda-tanda nih cahaya keulamaannya. Tapi jangan main TikTok terus. Ulama main TikTok, ada lagi lah, sampai lah. Jangan main game terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Samut hari ini di Kalayan, esok di Papua. Bekesah lawan kawannya. Aku semalam di Kalayan, hari ini di sini. Bekerampot nyawa nih.
Nah aku kesahkan dulu, jangan ingkar dahulu. Aku ini ada di perapun rambutan. Pas ada petani memetik buah rambutan, aku bandak di rambutan, dibuat di kardus. Mbah tuh aku dibawa ke Bandara Samsudin Nur. Mbah tuh dibawanya aku ke Papua. Kawah kan ada langsung ke Papua kan Ustaz? Kada suah juga ke Papua loh. Beumpat di pesawat, akhirnya sampai samotnya sampai di Papua. Kenapa? Karena beumpat di pesawat. Jadi beumpat lawan kebesaran Allah. Nabi kita berangkat pulang pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ketujuh, langit ke Sidratul Muntaha, dan seterusnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayatnya asra bi abdihi. Bi abdihi maknanya jasadan wa ruhan, jasadnya dan ruhnya berangkat. Nah, yang menarik itu hendak kita kupas malam hari ini itu di ujung ayat, hadirin. Di ujung ayat ujar Allah, linuriyahu min ayatina. Apa garang hikmah dari Isra dan Mi'raj itu? Linuriyahu min ayatina. Ujar Allah, agar kami tampakkan, kami lihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina, sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sebahagian aja tuh, Pak. Nabi kita itu dakwah 11 tahun lebih. Paman Sidin meninggal. Siapa ngaran Paman Sidin? Siapa ya? Manusia. Mata ya. Siapa ngaran Paman Sidin? Abu Thalib. Kadalawas Paman Sidin meninggal, bini Sidin meninggal. Bila bini meninggal, sedih kada Pak Haji? Pak Haji, sedih kada Pak? Sedih kada Bian? Sedih. Nang kada sedih itu anak bini lagi berarti. Oh Pak Haji, kenapa? Maka bini Bian meninggal, jenazahnya Bian langkahi 7 kali. Itu wasiat biniku. Apa wasiat bini Bian? Bila pian hendak kawin lagi, langkahi dulu mayatku. Gitu kasih. Langkahi Sidin. Ya hendak kawin lagi Sidin. Ya Pak Haji. Ada apa aja lah. Sedih Nabi kita, makanya tahun itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Allah hendak menghibur Nabi kita. Datang Sidin ke Taif, ditolak orang, ditawaki orang lan batu. Luka bati Sidin. Malaikat Jibril datang menawarkan, wahai Muhammad, kalau engkau mau itu ku ambil gunung Jabal Abu Qubais, ku timpakan kepada ahlu Taif, mati mereka seberatan. Jangan, ujar Nabi kita. Sungguh aku ingin dari keturunan mereka ada yang beriman kepada aku. Masya Allah, Nabi kita. Coba kita disurung Jibril gitu, lambat besurung kami Jibril lawas aku mahadang, mau bener aku lon itu. Dipadahi berulang kali, tatap beje babal. Itu kita, Pak. Kadang itu Nabi kita. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah ingin menghibur Nabi kita. Berangkat Sidin dari, kalau dalam riwayat itu Sidin itu guring di rumah anak dari Abu Thalib, ngarannya Ummu Hani binti Abu Thalib. Dalam riwayat lain Nabi itu pas guring, haratan guring di Ka'bah, diambil Jibril alaihissalam, dibelah dada beliau, diambil hati beliau, dicuci lawan air Zam-Zam, air terbaik di dunia, dimasukkan ke dalam cawan terbuat dari emas. Ini hikmahnya Bapak. Hikmahnya as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Bila hendak sembahyang kita itu khusyuk, bujur-bujur wudunya, bukan hanya wudu zahir tapi juga wudu batin. Zahirnya dibujuri, ding. Mun ba wudu bujurlah sudah. Oi. Wudunya bujurlah sudah. Tangan sampai kemana basuh? Tangan sampai ke batu, sampai ke siku. Bujuranlah sampai ke siku.
Pokoknya Yalah. Mau di keran kayak ini kah? Nah, jari dulu naklah. Di jari sampai ke siku. Bila siku berdahulu hanya jari, makruh hukumnya. Nah, kenapa? Karena sunnah hukumnya membasuh itu dari ujung-ujung jari sampai ke siku. Karena ayatnya wamsahu biru, ayatnya aja idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai ke siku. Nah, jadi sunnah hukumnya dari jari-jari sampai ke siku. Jangan dibalik, siku dulu hanya jari, makruh. Ini sama tangan keran nyaman dulu mandak kan ini lah. Ujalah kayak ini. Oh tetap kayak inilah, bicar mantap, mantap betul pian. Oh pian, nah, jempol kesempian. Nah itu zahirnya. Adapun batinnya, ketika kita wudu hadirkan di hati kita Allah juga yang membuat kita itu bisa berwudu. Wudu pakai apa? Banyu. Datang mana banyu itu? Datang dari banyu. Datang dari banyu. Banyu itu intinya ada nang dari bumi, ada nang dari langit. Yalah. Ada nang dari bumi, contohnya di laut, sumber mata air, sumur. Yalah, hujanlah. Ada nang dari langit, hujan. Nang di laut itu dari hujan. Nang di sungai itu pun dari hujan. Dari langitlah Allah turunkan ke bumi banyu. Dengan banyu itu kemudian kita bisa berthaharah. Berarti yang mengolah kita suci itu siapa? Allah. Karena izin Allah kita itu bisa bersuci. Hadirkan itu Pak di hati, supaya thaharah kita bukan hanya thaharah zahir, tapi juga thaharah batin. Ketika kita berwudu, hilangkan ujub, hilangkan riya, hilangkan sum'ah. Bila sudah bujur thaharah kita, takbir kita menghadap kepada Allah, Allahu Akbar, itu lalu bisa khusyuk. Karena kita sudah mulai dengan thaharah yang bujur. Dengan dibersihkan hatinya tadi, Nabi kita lalu siap melakukan perjalanan jauh sampai bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita lihat Nabi naik apa tenak? Onta. Apa ngarannya? Pesawat. Belum ada nakai. Apa? Kelotok. Buat pembatangan ya nih. Kelotok jar guru. Allahu Akbar. Ayo apa ngarannya? Kapal. Ya. Bujur berataan. Di klien bujur, di Arab salah. Ngarannya burak. Apa tadi? Burak. Burak itu satu akar kata dengan al-barqu. Al-barqu itu artinya kilat. Karena burak itu kecepatannya secepat kilat. Nah, burak itu hewan tunggangan. Ukurannya ganal pada keledai, halus pada bighal. Bighal itu perkawinan kuda lawan keledai. Jadi panangahan ukurannya. Ada sayap di kanan kirinya, tapi jangan salah. Waktu guru bahari ada poster di rumah. Burak tuh gambar kepalanya bebinian. Itu tidak ada hadisnya. Tidak ada dalilnya. Tidak benar burak itu kepalanya bebinian. Karena orang salah sangka, ternyata Nabi kita disuguhi dengan bebinian. Tidak benar itu. Itu penghinaan lawan Nabi kita. Jadi mun pian di rumah ada gambar burak yang kepalanya bebinian, pian rabit, pian bakar, pian buang. Itu penghinaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi burak itu kecepatannya sekalinya meloncat sejauh mata memandang. Sekali Nabi meloncat lawan burak langsung sampai ke mana ya? Dari Mekah sampai ke kalau di dalam Quran tadi Masjidil Aqsa, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan pertama Nabi itu turunnya di Yathrib atau Madinah, kemudian diubah ngarannya lawan Nabi menjadi Madinah. Ujar Jibril, wahai Muhammad, turun salat 2 rakaat.
Lalu Nabi sholat 2 rakaat Pak di Thibah atau Yathrib, kemudian diganti oleh Nabi namanya Madinah. Ini isyarat, wahai Muhammad, setelah ini engkau akan hijrah. Di sini tempat hijrahmu. Wahai Muhammad, setelah ini engkau akan lepas dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Wahai Muhammad, setelah ini engkau akan membangun peradaban di sini. Engkau akan membangun sebuah negara yang besar dari sini. Dari Madinah ini lalu meluas sampai ke Indonesia. Asalnya di Madinah. Dihibur Nabi kita. Diberikan ru'yah oleh Allah gambaran. Imbah itu borok beluncat lagi. Kemana yuk? Nah, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan borok itu Pak langsung turun ke Tursina. Di mana itu? Di Mesir. Kenapa maka di Tursina? Karena di bukit Tursina inilah Nabi Musa alaihi salam bermi'raj. Jadi selain Nabi kita, ada nabi-nabi lain yang mi'raj. Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan seterusnya. Jadi yang kedua di Tursina. Di Tursina inilah Nabi Musa alaihissalam hendak mendapat lawan Allah, hendak melihat langsung Allah. Tapi apa ujar Allah? Kada sanggup ikam Musa. Alihkan pandanganmu ke jabal, ke bukit itu. Maksudnya bukit Tursina. Disitulah Allah bertajalli. Disitulah lalu Allah berbicara lawan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah berpandir lawan Nabi Musa. Lalu imbah itu Nabi Musa tangannya warna putih, tongkatnya ditimba menjadi ular, tongkatnya dipukulkan ke laut merah terbelah. Itu imbah mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata kekuasaan umat Nabi Muhammad juga sampai ke Mesir. Nanti di zaman Sayyiduna Umar ibn Khattab, kekuasaan Islam sampai ke Mesir. Mesir ini masuk wilayah Afrika. Nah, setelah itu loncat lagi buruk sampai di mana? Di Baitul Laham namanya. Mon wahini ngaranya Bethlehem. 36 km dari Masjidil Aqsa. Apa itu Bethlehem? Tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Siapa ngaran mama Nabi Isa? Maryam. Siapa ngaran abahnya Siti Maryam? Asep. Ali Imran. Jadi Maryam binti Imran. Karena Musa itu juga bin Imran. Harun bin Imran itu sepedang sanakan. Nah, di Baitul Laham. Baru beluncat lagi buruk itu hanyar sampai di Masjidil Aqsa. Kenapa maka yang dipilih adalah Masjidil Aqsa? Hadirin yang ulun muliakan, karena ternyata dari 25 nabi yang kita imani itu, 12 nabi itu berada di sekitar Palestina. Bahkan ada 3 nabi yang berkubur di Palestina, wilayah Hebron ngarannya. Hebron itu bahasa Ibrani, orang Israel. Mun bahasa kitanya itu Al-Khalil. Kenapa disebut Al-Khalil? Karena dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu berkubur di Hebron tadi, di Khalil. Aimbah itu anak sidin, ngarannya Nabi Ishak di situ juga. Nabi Ishak ini dangsanak Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu berisi bini 2. Boleh Nabi Ibrahim bininya 2. Jadi mohon bebinian tuh jadi bini kedua kata bapak. Jangan disambati pelakor. Sahnya kawin. Jangan disambati pelakor. Pelakor itu kalaunya selingkuh, Pak. Kalaunya bujur-bujur aja akad nikah jangan disebut pelakor. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu berisi bini 2, satu namanya Hajar, yang kedua ngarannya Sarah. Ya, asalnya Sarah dulu hanya Hajar. Nah, Hajar ini nanti berisi anak namanya Ismail. 4 tahun kemudian bini sidin yang pertama ngarannya Sarah melahirkan, nama anaknya Ishak. Nanti Nabi Ishak itu punya anak sidin namanya Yakub. Nah, Yakub nanti punya anak namanya Yusuf.
Nah, jadi itu keturunan para nabi berantan itu. Berkah siapa? Berkah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi nanti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu berkubur di wilayah Palestina tadi, daerah tepi barat. Jadi apa kesimpulannya hadirin? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Palestina itu tempat yang Allah berkahi. Kenapa? Karena di sana ada para nabi dan rasul. Di sana ada orang-orang saleh. Maka keberkahan satu tempat itu diantaranya tergantung dari keberadaan orang-orang saleh. Kenapa Martapura hari ini dikenal oleh dunia? Karena di sana ada seorang ulama besar, ada seorang waliullah yang hari ini kita peringati wafatnya 5 Rajab Sidin meninggal. Martapura hari ini sudah menjadi Martapura Al-Munawwarah. Kan gitulah, Martapura yang bercahaya. Karena keberadaan Abah Guru Sabom, karena doa Sidin, karena majelis-majelis Sidin. Jadi sebagaimana Palestina, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya, Martapura juga hari ini diberkahi karena keberadaan orang saleh. Dan ciri orang saleh, ciri aulia Allah. Enak jadi wali Allah kah? Atau enak jadi wali murid aja? Apa ciri wali Allah? Tadi dibaca sudah. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka itu kada takutan. Walahum yahzanun, mereka juga kada sedih. Sedih itu kayak bapak Nangis. nangis. Meninggal misalkan lah bini bungas, masih amunnya sedih berarti belum jadi wali Allah. Makanya mau bercari bini jangan nang bungas pak, nang sadang aja. Bilanya bungas kita mati, belum habis masa idah ada namanya engkeng sudah. Meninggalkan anak seorang wali Allah tidak sedih dia, karena semuanya sudah diwakilkan lawan Allah. Wala khaufun alaihim, juga tidak takutan dengan apa yang akan dihadapi. Itu ciri wali. Makanya Abah Guru sekumpul itu di antara ciri kewaliannya Sidin itu adalah katmul masaib. Sidin itu cirinya menyembunyikan kesulitan hidup, menyembunyikan musibah yang menimpa Sidin. Makanya tadi disebut syairnya, garing Sidin, disandang Sidin, tatap Sidin mengisi pengajian. Sidin kada bekesah asalnya, bahkan berobat pun Sidin kada mau. Sampai akhirnya ditelepon oleh guru Sidin, Guru Syarwani Abdan atau Guru Bangil, tulak jar Sidin ke Surabaya berobat. Karena perintah peguruan hanya Sidin tulak ke Surabaya, operasi di sana. Dan dalam keadaan sakit itu pun Sidin kadang mengambil rukhsah. Mon kita sakit biasanya kan, atau sesakitan gegaringan, garing sedikit, kada sembahyang. Atau kalau sembahyang berduduk. Sidin dalam keadaan sakit tetap sempurna sembahyang berdiri. Jadi secara fikih dasar kita pak. Jadi amun kita garing, mun kawa berdiri dulu. Usahakan dulu berdiri. Bila dapat 1 rakaat berdiri, imbah itu kada sanggup lagi, hanyar duduk. Nah itu. Kenapa? Karena dalilnya ujar Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika diperintahkan gawi semampunya dulu. Mun kau berdiri dulu. Dapat 1 rakaat 2 rakaat, kada sanggup hanyar duduk. Nah itu. Itu Abah Guru kita. Jadi Sidin itu di antara tabiatnya adalah katmul masaib, menyembunyikan musibah, kesulitan hidup ditanggung Sidin. Ampun maaf, minta redha minta halal lon. Amun kita wah ini gak pak, pina sakit sedikit posting di Facebook. Oh iyalah, posting di WA, garing nah, batuk pilek. Abah Guru kadang mau gitu, ditanggung Sidin. Ibu-ibu tumpukan menggunung di foto jadi status WA, digawi boy, kada usah di status. Yalah, lapar ulah status lapar ya diulah status juga, diposting juga. Imbah mau ulah status lapar kanyang kah parut? Hah?
Kanyang enggak? Kanyang. Bujuran. Kanyang. Imbah, pas lapar status lapar. Kanyang kah? Kanyang tuh datang ke dapur, baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bah tuh makan dengan perantaraan makan dan izin Allah, iradah Allah, kudrah Allah, kenyang barat. Ya kelak, kada usah diulah status. Di ciri wali Allah itu diantaranya lah katmul masaib. Kada banyak curhat, sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit curhat. Nah, sampai situ tadilah. Ada perjalanan ketika Nabi Isra itu Pak, ada peristiwa menarik. Nabi itu naik burak, sekalinya di kanan kiri sidin ada orang berkuciak mengiau. Sebelah kanan ada yang memanggil, wahai Muhammad, Muhammad, Muhammad. Sebelah kiri ada yang memanggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Apa ujar Jibril? Jangan menoleh wahai Muhammad. Terus, jangan menoleh. Lalu Nabi kita bertakun lawan Jibril, siapa mereka? Wahai Jibril, yang di sebelah kanan itu adalah orang-orang Yahudi dan sebelah kiri adalah orang-orang Nasrani. Kalau engkau menoleh wahai Muhammad, umatmu akan ikut aturan mereka. Umatmu akan ikut aturan hidup mereka, cara hidup mereka. Nah, untungnya Nabi kita kadang menoleh. Cakap menoleh habis sama kita. Nah, ada nih gini kita sadar kada sadar terkadang umpat aturan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini Februari kalau nih bulan Februari lah. Februari ada apa? Tanggal 14, tanggal 14. Tanggal 14 ada apa? Ada Valentine Day. Itu lain budaya kita, nah kayak jangan diompati. Kalau tahu lah, karena memang sudah tahu jangan diompati. Kalau ujar Guru Abdul Somad, Ustadz UAS, Valentine Day itu hari zina internasional. Wah, jadi jangan diompati. Pacaran jangan juga lah, karena pacaran itu lain budaya kita. Sampai kemudian Sidin di Masjidil Aqsa. Dalam satu riwayat disebut di sanalah Sidin memimpin salat 2 rakaat. Dalam riwayat lain disebutkan itu nanti di Sidratul Muntaha. Jadi ada 2 riwayat. Tapi yang jelas hadirin, Nabi kita memimpin itu artinya apa? Artinya Nabi kita itu menjadi pemimpin para nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka kita ini adalah umat dari seorang nabi yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita ini umat terbaik. Umat terbaik, Pak. Jadi jangan minder di hadapan orang-orang di luar Islam. Kita ini umat terbaik. Jangan seperti kita ini singa. Singa itu mengaum, jangan mengembek. Mengembek itu kambing. Jadi orang Islam itu jangan lemah, harus kuat. Makanya kita sedih melihat kaum muslimin di Palestina hari ini dijajah Israel. Jujur kada? Kita sedih melihat kaum muslimin di Rohingya Cina dipenjara oleh rezim komunis Cina. Kita sedih melihat kaum muslimin di Filipina, Moro. Tahulah kisahnya Manila. Manila itu ternyata dulu kota Islam, bagian dari Khilafah Abbasiyah. Ngarannya Manila, dari bahasa Arab fi amanillah. Jadi fi amanillah lalu jadi Manila. Masuk orang Prancis, dijajahnya kaum muslimin, disuruhnya murtad. Yang tidak mau murtad lari ke Moro. Hingga hari ini Muslim Moro itu dituduh sebagai teroris. Padahal kita itu khairu ummah, umat yang terbaik. Isyaratnya apa tadi? Nabi kita yang memimpin sembahyang. Nah, jadi Isra itu startnya di Makkah, finishnya di Palestina. Mi'raj itu startnya di Palestina atau Masjidil Aqsa, finishnya di atas sampai bertemu dengan Allah. Jadi makanya Pak, Palestina itu tempat yang diberkahi. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Ustadz, kenapa hari ini banyak kejadian di Suriah? Suriah sudah 11 tahun apa ngarannya bergolak, belum juga selesai. Itu ujian akhir zaman. Karena ujar Nabi, idza fasada ahlu Syam la khaira fikum.
Jika penduduk Syam itu sudah rusak, tidak ada lagi kebaikan bagi kalian. Jadi ukuran keimanan, ukuran kebaikan kita itu tergantung dari penduduk Syam. Makanya hari Syam itu banyak ujiannya, Pak. Berat ujiannya. Penduduk Syam itu, Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan, itu wilayah Syam. Ringkasnya Nabi kita naik ke langit pertama. Langit pertama. Rupanya langit itu ada pintu-pintunya, dengeh. Ada pintunya, ada yang jaga. Datang Nabi kita lawan Jibril, dicegat oleh penjaga langit pertama. Ditanya Jibril, "Man hadza?" Siapa ini? Ujar Jibril, "Jibril." Ini protokol, Pak. Jadi Jibril itu padahal pimpinan para malaikat, petingginya para malaikat. Tapi begitu ditanya oleh penjaga satpam, ini satpam langit pertama, "Man hadza?" Siapa ini? Dia mengatakan Jibril. Dengan ketawaduannya dia mengatakan Jibril. Dia tidak mengatakan saya pimpinanmu. Apalagi pada kene, "Kada tahukah nyawalan unda?" Wah, mantap lagi itu. Tapi Jibril, Masya Allah, kita belajar tawadhu dari sini. "Wa man ma'aka?" Terus itu siapa bersama engkau? Kata Jibril alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad bu'itha, dia telah diutus oleh Allah. Lalu ujar malaikat penjaga langit pertama, marhaban. Nah, di langit pertama Nabi kita bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Ya, ayahnya manusia, Abul Bashar. Lalu Nabi kita mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Dijawab, "Waalaikumsalam ya ibna Saleh wa Nabi Saleh." Jadi Nabi kita itu disebut oleh Nabi Adam, "Wahai anak yang soleh, wahai Nabi yang soleh." Ini langit pertama nih. Berapa tadi perjalanan langit pertama? 500 tahun. Di sana, di langit pertama Nabi kita melihat ada orang yang perutnya besar, Pak. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan perutnya besar sebesar rumah. Pernah melihat orang perut ganal sebesar rumah. Kemudian di dalam perutnya itu ada ular berjalan-jalan. Namun kita cacing ya, ini ular. Ngeri enggak? Lalu Nabi kita bertakon, "Siapa dia wahai Jibril?" Ujar Jibril alaihissalam, itu orang yang waktu hidup di dunia makan harta riba, harta haram, menginjami duit 1 juta, membolehkan 1.500.000. Nah, 500-nya itu riba. Bila memakan riba, ujar Nabi, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat pemakan riba, wa muakilahu yang memberi, wa syahidaihi yang menyaksikan, wa katibahu dan yang mencatat. Yang paling ganal dosanya yang memakan, Bang. Nah, di langit pertama dilihat perut ganal, ada ular, itu siapa? Pemakan riba. Jadi kalau ada yang biasa sama anak akan duit, menginjamnya 1 juta, membeli ke 1.500.000. Nah, karena ada tempo, ngarannya itu riba nasi'ah. Apa tadi? Riba nasi'ah. Riba karena ada tempo. Stop, segera bertaubat. Sesuai pesan Abah Guru Sekumpul, Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah. Ya Allah, ulun meminta kepada pian taubat dan maghfirah, taubat dan ampunan. Stop. Demi Allah, lihat aja orang-orang yang hidupnya makan riba, akhir hidupnya sulit, Pak. Sakaratul mautnya sulit. Lihat aja. Buktikan pandiran ulun nih. Ulun sudah mengamati, memantau sudah. Orang yang hidupnya terlibat dengan riba, akhir hidupnya sulit, bahkan bisa sebab su'ul khatimah, kata para ulama. Jadi makan riba itu sebab su'ul khatimah, buruk akhir hidupnya. Padahal ujar Abah Guru Sekumpul lagi, Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Hidup ini ujungnya itu aja, Pak. Yang paling penting itu akhir hidup kita ini. Al-umuru bi khawatimiha. Segala urusan itu tergantung akhirnya. Pian melihat ulun bebulang segala macam, belum tentu akhir hidupnya. Bisa jadi ulun lebih hina daripada pian. Nah, ada nih pian bisa jadi lebih mulia daripada ulun.
Karena pian memuliakan ulun, itu kemuliaan bagi pian. Ulun merasa tinggi karena pian muliakan, hina ulun di sisi Allah. Kan gitu. Oh, lihat orang mencium tangan, lalu muncul ujub, berarti ulun hina di sisi Allah. Pian yang tawaduk mencium tangan ulun, pian lebih mulia daripada ulun. Nah itu. Lalu yang kedua, di langit pertama itu Nabi kita melihat ada orang memingkuti di tangan kanannya daging, bagus dagingnya. Di sebelah kirinya daging juga, tapi buruk, busuk sudah. Tapi anehnya, yang dimakan justru daging yang buruk. Bertanya Nabi kita lawan Jibril alaihissalam, siapa mereka wahai Jibril? Ujar Jibril, itu orang yang ketika hidup di dunia diberikan yang halal, justru ia mengambil yang haram. Oh bapak-bapak, oi, bini pian tuh halal kada? Halal kada? Halal. Berpahala pian. Mencapai tangannya jadi pahala. Oh. Memeluk tubuhnya jadi pahala. Tapi di luar sana ada laki-laki sudah punya istri 1, 2, 3, 4, selingkuh Pak. Ditinggalkannya yang halal mencari yang haram. Nah yang seperti ini nanti dalam pandangan Nabi Muhammad tadi di langit pertama dilihatnya ada daging yang bagus, ada daging yang buruk, justru yang diambilnya yang buruk. Wah ini ngalih ustadz, jangankan nang halal, nang haram bin ngalih. Itu ujar pian. Mun ujar Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang tuh kalau bertakwa Pak, insyaallah setiap masalah ada solusinya, lalu Allah berikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Yakin kada pian? Percaya kada? Bila kada percaya lawan ayat ini, pantas hidup kita sulit. Bila kada percaya lawan ayat ini, pantas rezeki kita ngalih. Ini ayat 1000 dinar. Penuhi syaratnya dulu, ujar Habib Abdullah Al-Haddad. Bujur-bujur bertakwa, insya Allah Allah berikan makhraja, Allah berikan solusi atas kesulitan-kesulitan hidup, Allah berikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Itu yakin Pak, harus diyakini. Baik, itu di langit pertama. Naik di langit kedua, ketemu lagi lawan penjaga langit kedua. Sama pertanyaannya. Kayak itu juga jawaban Jibril. Nah, di sini Nabi kita bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Ringkas cerita naik lagi ke langit ketiga. Di sini Nabi kita bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi ke keempat, Nabi kita bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kelima ketemu dengan Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah ini enak ulun kisahkan sedikit. Nabi Musa Pak bertemu lawan Nabi kita, menangis dia. Mendarau sidin menangis. Kenapa sebab? Nak tahu lah ding. Apa sebab Nabi Musa menangis? Anak tahu kada? Anak tahu? Muka dah anak tahu Ustaz boleh? Anak lah. Ujar Nabi Musa alaihissalam, ini pemuda, ini Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, tapi umatnya lebih banyak masuk ke dalam surga daripada umatku. Jadi sedih Nabi Musa alaihissalam, menangis sidin. Nabi Musa berdahulu Allah utus lah, tapi ternyata yang masuk surga dari Bani Israel umat Nabi Musa alaihissalam sedikit, sementara kita umat Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, paling banyak masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur Pak. Alhamdulillah. Nabi Musa tuh hendak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam jadi umat Nabi Muhammad. Karena di akhir zaman sidin turun, sidin membantai babi, menghancurkan salib dan seterusnya. Itu misi Nabi Isa ketika nanti turun di akhir zaman, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru sidin diwafatkan. Jadi Nabi Isa ini belum wafat, tapi diangkat oleh Allah ke langit. Karena diturunkan lagi untuk misi tadi itu Pak. Jadi nabi-nabi yang lain tuh iri lawan kita, hendak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini harus bangga.
harus senang, harus gembira jadi umat Nabi Muhammad. Nabi akhir zaman paling banyak masuk surga, berdahulu masuk surga. Yang lain ngantri, kita berdahulu masuk. Shallu ala Nabi. Naik ke langit ketujuh, Nabi kita bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Naik lagi, imbal langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itu ada pohon besar. Nah ini Pak, linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan kepada Nabi, ini loh kebesaranku wahai Muhammad. Kalau di bumi engkau dicaci maki, engkau dipersekusi, engkau dibully, dituduh radikal, dituduh teroris, ekstremis segala macam, di langit engkau dimuliakan. Lihat ini Sidratul Muntaha, ada pohon yang besar, daunnya besar, lebar daunnya itu perjalanan 40 tahun lamanya. Di bawah pohon itu ada 4 sungai yang mengalir, yang kalau Jibril alaihissalam mandi di sungai itu Pak, lalu diangkat sayapnya, dari setiap tetes sayapnya itu keluar air, jumlahnya 70.000, dari setiap tetesnya itu Allah ciptakan malaikat. Ayo, jadi penduduk langit itu banyak Pak, banyak pada penduduk bumi, tapi dasar langit itu luas. Tadi tuh satu lapis 500 tahun perjalanan, lapis kedua 500 tahun perjalanan. Lalu malaikat ini masuk di Baitul Ma'mur ngaranya. Saban hari 70.000 mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka bertahlil, masuk dan tidak keluar. Begitu seterusnya. Nah, itu ngaranya nanti di Baitul Ma'mur. Lalu ada di situ itu namanya kursinya Allah. Tadi ada langit 7 lapis, Sidratul Muntaha itu ada kursinya Allah. Kursinya Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Di ayat kursi disebutkan wasi'a kursiyuhus samawati wal, kursinya Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Dalam hadis disebut langit dan bumi itu ibarat gelang ditimbai ke padang pasir. Gelangnya itu 7 lapis langit, kursinya Allah itu yang padang pasir. Nah, Allah ingin menunjukkan ke Nabi kita, ini loh kekuasaan wahai Muhammad. Kerajaan penguasa, raja di langit dan di bumi. Nah, kursi di atas kursinya Allah itu ada arasnya Allah. Ini gana lagi pada kursi Allah. Tapi jangan dibayangkan inilah kursi Allah itu kayak Pak, kada boleh. Bid'ah fil aqidah. Kada boleh. Ya. Jadi ya sudah kursi Allah kayak gambarannya, selama tidak dijelaskan ya sudah diyakini gitu aja. Nah, di atas kursi Allah itu ada arasnya Allah. Arasnya Allah ini lebih luas lagi, lebih besar lagi dari kursinya Allah. Jadi perbandingan kursi Allah dengan aras Allah, kursinya Allah itu seperti gelang tangan ditimbai di padang pasir, itulah padang pasir, itulah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di arasnya Allah itu ada 100.000 kindil, semacam lentera gitu. Di dalam kindil itulah langit, bumi, surga, neraka. Salah satu aja Pak, kita ini berdiam di salah satu kindil yang digantung di arasnya Allah. Masih ada 99.000 yalah 999 kindil lagi. Nah, di dalam satu kindil itu ada langit, ada bumi, ada surga, ada neraka. Padahal surga ini hendak menggambarkanlah betapa luasnya kebesaran Allah. Surga itu ujar Nabi, al-jannatu mi'atu darajat. Surga itu ada 100 tingkat. Baina darajatain, jarak dari satu tingkat dengan tingkat yang lain itu seperti jarak langit dan bumi. Ada 100 berjarak, jarak satu surga dengan surga yang lain seluas langit dan bumi. Surga lapis 1 itu bahannya perak. Surga lapis kedua emas merah. Baris ketiga permata, zamrud dan seterusnya. Ulun mohon izin minum. Surga tingkat ke-4 sampai ke-100 dalam hadis disebutkan bahannya tidak pernah dilihat manusia di dunia. Yang 100 lapis itu hadirin ternyata hanya ada di satu kindil. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi begitu besar kekuasaan Allah. Maka sebujurnya kita itu bukan hanya halus Pak, tapi sebujurnya kita itu kadada.
Yalah, kita itu bukan cuma halus, tapi kadada. Kita itu kadada di hadapan kemahabesaran Allah. Kecil kita itu. Jadi apa yang kita sombongkan? Kita cuma tinggal di satu gang. Apa tadi ngaran gangnya? Iya tuh. Ada di Kelayan. Kelayan itu masuk kecamatan mana? Banjarmasin Tengah. Banjarmasin Tengah itu ada di kota namanya kota Banjarmasin. Banjarmasin itu ada di satu provinsi namanya Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu satu dari 34 provinsi di Indonesia. Indonesia itu satu dari puluhan atau ratusan negara di dunia. Dunia ini hanya satu titik dari keluasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu kadada, ghairu maujud. Yang ada hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita. Bertemulah Nabi kita dengan Allah Ta'ala. Apa perintahnya, Ding? Apa perintah Allah? Sembahyang, sholat. Berapa kali? 50 kali. Turun ke langit ke-6, ketemu lawan Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, kada sanggup umatmu wahai Muhammad. Kada sanggup. Minta diskon lawan Allah. Bolak-balik Nabi kita diskon 90%, akhirnya hanya sisa 5 kali. Hadirin yang Allah muliakan. Kenapa tidak sejak awal Allah perintahkan 5 kali? Amun pacangan di diskon juga. Iyalah. Coba kita lihat rahasianya. Seandainya sejak awal Allah menyuruh kita sembahyang 5 kali, kita tidak sadar hadirin bahwa sebenarnya yang Allah perintahkan itu asalnya 50 kali. 5 kali tapi setara dengan 50 kali, kan begitu dalam hadis tersebut. Supaya kita itu sadar yang 5 kali sehari semalam itu sudah diskon 90%. Betul tidak? Jadi jangan diminta diskon lagi, Pak. Subuh lewat kesiangan, zuhur lewat masih di gawian, asar lewat keuyuhan, maghrib lewat, apalagi teguring. Allahu Akbar. 50 asalnya dikurangi jadi 5, didiskon 90%. Hendak minta diskon lagi lah kita. Allahu Akbar. Makanya di bulan Rajab ini sering para penceramah mengutip ayat Al-Quran. Inna iddata syuhuri indallah isna asyar syahran. Di dalam hitungan Allah ada 12 bulan. Nah, ringkas cerita di ayat itu sebutkan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salah satunya bulan Rajab. Lalu ujar Allah di ujung ayat lagi, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di 12 bulan itu, lebih-lebih di bulan haram. Kada sembahyang sama sekali, apalagi itu termasuk menzalimi diri kita sendiri. Apalagi di bulan haram ini, di bulan Rajab kita kada sembahyang. Padahal di bulan ini Allah turunkan perintah sholat langsung kepada Nabi kita. Ini menunjukkan apa, Pak? Perintah ini penting. Allah tidak lewat Jibril alaihissalam, tapi langsung disampaikan kepada Nabi kita. Itu menunjukkan ini urusan penting. Yang lain-lain dikirim pakai kurirnya Jibril alaihissalam, tapi sholat Allah perintahkan langsung. Nah, jadi tolong, ini pesan. Kita tuh bertahun-tahun dah mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Esoknya subuh tetap hawai, tetap sepi. Musola al-jamaah. Ya balah. Ayo kita mumpung di bulan Rajab. Umur kada tahu kita. Untuk mumpung di bulan Rajab, mari kita hidupkan lagi musola kita ini dengan sholat berjamaah. Karena ini pesan penting dari peringatan Isra dan Mi'raj. Jika orang mukmin ingin Mi'raj sebagaimana Nabi kita Mi'raj, maka jagalah sholat. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Muraqil Ubudiyah menyebutkan begini, Pak. Kita itu kalau sholat hendak khusyuk, tadi wudunya dibujuri. Yang kedua, ketika hendak takbiratul ihram, hadirkan bayangan surga di sebelah kanan.
lalu neraka di sebelah kiri. Lalu di depan hadirkan Allah itu memandang kita. Allah itu hadir memperhatikan kita. Nah, itu ngarannya maqam muraqabah. Maqam kita itu selalu dipantau, diintai oleh Allah. Kalau ini sudah kita biasakan, wudunya bujur, sembahyangnya bujur, nanti naik kita maqam musyahadah. Maqam melihat. Nabi kita ketika bertemu dengan Allah itu musyahadah, melihat. Ulama khilaf apakah melihat dengan zahir ataukah dengan batin. Terlepas dari khilaf, yang jelas Nabi kita musyahadah. Makanya nanti ada istilah ilmul yakin. Apa lagi? Sebelum hakul yakin, ainul yakin, ada hakul yakin. Nabi kita bukan tidak yakin akan keberadaan Allah. Nabi kita bukan tidak yakin dengan kebesaran Allah, tapi Allah hendak menunjukkan langsung ini supaya bertambah keyakinan. Jadi kalau orang itu ilmul yakin, dia yakin dengan kabar, percaya dengan kabar yang terpercaya. Kalau dia melihat itu masuk nanti ke ainul yakin. Kalau dia merasa, agama itu ujungnya merasa, Pak. Beribadah merasa nyaman, bersedekah merasa nyaman. Nah, sampai level merasa itu berarti sudah sampai ke hakul yakin. Jadi tingkatnya muraqabah naik ke musyahadah. Jadi itu, mari kita hidupkan kembali ibadah sholat, ya, wabil khusus secara berjamaah, karena dengan berjamaah gitu insya Allah bisa lebih khusyuk hadirin sekalian. Nah, itulah kira-kira pesan-pesan Isra dan Mi'raj yang penting mungkin ulun disampaikan. Nah, terakhir ulun minta izin menyampaikan di bulan Rajab ini sebagaimana Ibnu Abbas sebutkan dan bulan-bulan haram yang lain itu adalah bulan di mana kalau orang beramal soleh Allah akan gandakan pahalanya. Sebaliknya kalau orang beramal salah Allah gandakan juga dosanya. Ulun berdoa mudah-mudahan sedekah pian ini, usaha pian ini, live streaming segala macam ini digandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadir pian di sini, duduk mendengar ceramah dari ulun, termasuk ulun yang hadir di sini, mudah-mudahan ikhlas karena Allah, pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berkumpul, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di jannahnya Allah taala. Nah, ulun ada sebuting, Pak, titipan. Ya, kami ini sedang membangun masjid sekaligus pondok pesantren yang manhajnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sanad ilmunya ke Darussalam, ke guru abah guru sekumpul. Nah, membangun pondok pesantren di tanah hampir 1 hektar di Brangas. Ini masjidnya alhamdulillah sudah sampai ke pondasi. Asrama sedang kita bangun. Ruang kelas juga sudah 2 ruang kelas kita bangun. Antum yang bagi. Antum yang bagi. Nah, ulun memberi kesempatan kepada pian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hendak beramal soleh, ya, berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan masjid dan pondok pesantren Darul Ma'arif. Nah, ini ada amplop kena pian bau bulik. Mumpung bulan Rajab, Pak. Mumpung bulan Rajab, bulan dilipat gandakan. Nah, nanti pian bisa titipkan dengan Pak Jaya. Nah, beliau ini termasuk tim atau dari tim Thayyibah. Ya, tiap malam Sabtu beliau di sini. Nah, kalau misalkan kada di bulan Rajab hendak mengambil fadilah bulan Ramadan, bagus lagi. Karena ujar Nabi, afdalus shadaqah fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah di bulan Ramadan. Insya Allah mulai tahun ini sudah penerimaan santri baru, sudah ada 50-an calon santri yang mendaftar. Artinya dengan pian berinfak, bersedekah, berwakaf di sana, pian termasuk bertanam saham membangun masjid. Ujar Nabi, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah akan bangunkan istana di surga. Di pondok pesantren itu dikaji ilmu-ilmu agama dari tauhid, fikih, tasawuf, ilmu alat,
dihafal Al-Quran di sana. Selama pondok itu masih ada, zikir, doa, taklim para santri itu pahalanya insya Allah mengalir kepada pian sabarataan. Jadi 100% apa yang pian infakkan itu kita gunakan untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren. Ulun doakan mudah-mudahan dengan sedekah pian, infak pian, dimudahkan segala urusan pian, dikabulkan hajat-hajat pian, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Anak pian jadi anak-anak yang saleh dan salihah, jadi para hafidh hafizah penghafal Al-Quran, menjadi ahlul ilmi wa taqwa, menjadi anak yang nanti bersedekah, ringan bersedekah, yang pahalanya dikirimkan kepada kita yang sudah di alam kubur. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram, khususan ila ruhi Kiai Haji Sayyidina Rida bin Harmani binti Misrudin, Marullah binti Zuliha binti Abdullah, Musahwan binti Wan bin Wan, Dalwani bin Ridak, Jailani bin Ridak, Evi Yulianti binti Abdurrahman. Syai'ulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hinin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah,
ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ada ujar, ada nasyid kan? Jadi nasyid apa? Guru kah? Jadi kah? Kada jadi. Oh, doa kah? Oke, berarti ulun harus. Jadi dapat kabar ujar sampai la ilaha illallah ada nasyid. Berarti ulun lanjut ya. Nasyid. Tepat.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما، وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه، ثم ثوابا مثل ثواب ذلك على مزيد بربك وإحسانك إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح عبد الملك بولها بنت عبد الله مسهوا بن وده لاني بن بدر جيلاني بن بدر أبي يوليان بن عبد الرحمن. ومن اجتمعناها هنا بسببه اللهم نور على أهل القبور قبورهم وأنزل عليهم الرحمة والبهجة والسرور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى النيران سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم نجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun hendak bahadiah lawan beijazah salawat Qur'aniyah. Jadi minta beratan. Nah, ulun ijazahkan, ulun hadiahkan dan ijazahkan kepian salawat Qur'aniyah. Silahkan diamalkan, wabil khusus di malam atau siang hari Jumat. Ini salawat yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Terakhir ulun mohon izin, selama Rajab Sya'ban perbanyak doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, yang kedua, terakhir Bu, kalau pian hendak semangat ibadah sembahyang, anak pian jadi orang-orang yang menegakkan salat, amalkan doa ini. Doanya Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ini ada HP kah? Kalau ada HP di video. Jadi apa tadi? Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Nah, amalkan doa itu. Mudah-mudahan kita dimudahkan menegakkan salat, anak-anak kita, keturunan kita juga termasuk ahlus salat. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Mungkin kada sesuai dengan harapan ulun, harapan pian, tapi inilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini berberkah, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan qabul hajat kita beratan. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading-ading